Hujan baru saja berhenti malam itu. Jalanan Jakarta yang tadi ramai kini mulai sepi, menyisakan lampu-lampu jalan yang berkilau di genangan air. Di apartemen lantai 7, seorang pria duduk di tepi ranjang sambil menatap layar ponselnya yang gelap. Namanya Reyhan, 29 tahun, seorang pegawai di perusahaan logistik. Sudah 3 hari sejak pertunangannya dibatalkan secara sepihak oleh Rani, wanita yang ia cintai selama 4 tahun. Alasannya sederhana tapi mematikan, kita beda visi. Padahal Reyhan sudah menabung lama, menyiapkan semuanya dengan tulus. Kini yang tersisa hanya cincin di meja dan hati yang patah separuh. Ia menatap notifikasi WhatsApp, jari-jarinya gemetar kecil. Ia membuka obrolan dengan Dimas, sahabatnya sejak SMA, yang biasa jadi tempat curhat. Tapi malam itu, ia terlalu lelah untuk mengetik kalimat rapi. Ia hanya mengetik asal, tapi jujur. Bro, aku capek banget. Rasanya kayak ditinggal di tengah jalan pas udah ngasih semua yang aku punya. Aku gak ngerti kenapa orang bisa berubah secepat itu. Aku cuma pengen disayang, tanpa disuruh jadi orang lain. Pesan itu panjang. Tanpa membaca ulang, ia tekan send. Dan beberapa detik kemudian, ia menyadari bukan ke Dimas pesan itu terkirim. Nama yang muncul di atas layar bukan Dimas, tapi Mira, les private bahasa Inggris. Kontak lama yang dulu pernah ia simpan waktu cari guru les adiknya, 2 tahun lalu. Reyhan mematung. Oh, sial, gumamnya lirih. Ia segera membuka chat itu, berharap bisa dihapus sebelum terbaca. Tapi 2 centang biru sudah muncul. Terbaca. Ya Tuhan. Ia menepuk jidat, menyesali kebodohannya. Bagaimana mungkin pesan seintim itu terkirim ke orang yang bahkan tidak ia kenal dekat? Ia mengetik cepat. Maaf banget, Kak Mira. Itu salah kirim. Harusnya buat teman saya. Tolong diabaikan aja ya. Beberapa menit berlalu. Tak ada balasan. Reyhan berusaha menenangkan diri, menutup ponsel, berbaring, menatap langit-langit kamar yang gelap. Namun, 5 menit kemudian, layar ponselnya menyala. Mira membalas. Tidak apa, Mas Reyhan. Saya baca pesannya barusan. Kalau boleh jujur, saya juga pernah ada di posisi itu. Kadang kita terlalu serius mencintai orang yang cuma numpang lewat di hati kita. Reyhan tertegun. Bukan karena kata-katanya puitis, tapi karena nadanya tulus dan tenang. Ia menatap lama pesan itu, lalu membalas perlahan. Makasih, Kak. Gak nyangka malah curhat ke orang yang salah. Tapi entah kenapa, kalimat kakak barusan bikin saya agak tenang. Mungkin karena kita sama-sama pernah luka. Balas Mira lagi. Saya juga pernah gagal tunangan 2 tahun lalu. Dan waktu itu, gak ada yang bisa saya lakuin selain belajar menerima. Reyhan terdiam. Ada sesuatu di nada teks itu yang membuat dada kirinya terasa hangat. Bukan romantis, tapi menenangkan, seperti berbicara dengan seseorang yang mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Percakapan mereka pun berlanjut malam itu. Dari awalnya permintaan maaf, jadi percakapan ringan. Dari percakapan ringan, jadi saling berbagi luka. Mira ternyata tinggal tidak jauh dari kantor Reyhan, di daerah Rawamangun. Ia bekerja sebagai guru privat bahasa Inggris dan penerjemah lepas. Usianya 27 tahun, dan dari caranya mengetik, Reyhan tahu, ini bukan perempuan yang suka basa-basi. Waktu tunangan saya batal, saya sempat marah sama Tuhan, tulis Mira. Tapi lama-lama saya sadar, mungkin saya diselamatkan. Cuma belum ngerti dari apa. Mungkin dari orang yang salah, balas Reyhan, atau dari diri saya sendiri yang waktu itu masih belum siap. Percakapan terus mengalir, pelan, jujur, tanpa niat menggoda atau mencari perhatian. 2 orang asing, tapi hatinya terasa seperti 2 halaman dari buku yang sama. Pukul menunjukkan pukul 1.17 dini hari. Reyhan masih duduk di tepi tempat tidur, lampu kamar temaram. Biasanya,
Setiap kali ingat Rani, dadanya terasa sesak. Tapi malam itu entah kenapa, rasanya sedikit berbeda. Tidak sepenuhnya bahagia, tapi tidak sepi juga. Ia mengetik pelan. "Kak Mira, maaf ya ganggu malam-malam, tapi terima kasih udah mau dengerin orang asing kayak saya." "Gak apa, Mas. Kadang orang asing lebih mudah didengar daripada orang yang kita kenal," balas Mira. "Iya, karena mereka gak menilai. Dan karena mereka cuma ingin kita tenang." Mira mengakhiri dengan emoji. Sederhana, tapi entah kenapa Raihan membalas dengan emoji yang sama. Setelah itu, tak ada pesan lagi. Namun sebelum tidur, Raihan sempat tersenyum kecil. Senyum pertama sejak 3 hari terakhir. Keesokan paginya, matahari sudah tinggi ketika Raihan membuka mata. Notifikasi WhatsApp muncul di layar. Dari Mira. "Mas Raihan, maaf kalau semalam saya kebablasan ngobrol. Semoga harinya lebih baik hari ini." Raihan membaca pesan itu dengan debar halus yang aneh, bukan rasa cinta, lebih seperti rasa ingin mengenal. Ia membalas, "Terima kasih, Kak Mira. Pagi ini saya ngerasa agak lebih tenang. Mungkin efek salah kirim chat. Ya. Hehe, mungkin itu bukan salah kirim, tapi salah waktu yang akhirnya pas." Jawaban itu membuat Raihan tertawa kecil. Ia menatap layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Dalam hati ia berbisik, "Siapa sih orang ini?" Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tapi dengan satu kebiasaan baru, Raihan dan Mira saling berkabar. Tidak setiap jam, tapi selalu dengan rasa hormat dan kejujuran. Kadang hanya sekadar, "Mas, hati-hati di jalan. Kak, jangan lupa makan siang." Hal-hal kecil, tapi terasa nyata. Raihan mulai tahu bahwa Mira tinggal bersama ibunya yang sudah pensiun dari sekolah negeri. Ayahnya meninggal ketika ia masih kuliah. Ia juga tahu bahwa Mira punya hobi membaca buku dan menulis diari setiap malam. Sedangkan Mira tahu bahwa Raihan punya adik perempuan yang masih kuliah, dan bahwa ia sedang menabung untuk beli rumah kecil di pinggiran Bekasi. Mereka saling bercerita, saling tertawa, bahkan saling diam tanpa perlu canggung. Suatu malam, ketika obrolan hampir berakhir, Raihan tiba-tiba mengetik, "Kak, pernah gak ngerasa orang asing bisa lebih nyentuh hati dibanding orang yang udah lama kita kenal?" Mira membalas cepat, "Pernah, tapi saya juga takut, karena kadang yang datang tiba-tiba, bisa pergi tiba-tiba juga." Raihan menatap kalimat itu lama. Ia mengerti kekhawatiran itu, karena ia juga merasa sama. Namun sebelum tidur, ia mengetik sesuatu. "Saya gak tahu nanti jadi apa, tapi saya janji gak akan hilang tanpa pamit." Mira membaca pesan itu berkali-kali. Ia tidak membalas, hanya mengetik satu emoji, bulan sabit kecil di langit gelap. Tapi dalam diam itu, keduanya tahu, sesuatu sedang tumbuh perlahan di antara mereka. Beberapa minggu berlalu. Chat mereka bukan lagi percakapan antara dua orang asing. Sudah ada sapaan hangat, perhatian kecil, bahkan canda yang lembut. Mira mulai bercerita tentang murid-muridnya, Raihan mulai berbagi tentang kerjaan yang melelahkan. Dan setiap kali salah satu dari mereka lelah, yang lain selalu tahu cara menenangkan. Sampai suatu malam, Raihan mengirim pesan, "Kak, boleh jujur?" "Boleh." "Tentang apa?" "Tentang perasaan saya, mungkin." Mira terdiam membaca. Ia menunggu beberapa detik yang terasa lama. "Saya gak tahu ini perasaan atau cuma rasa nyaman. Tapi setiap kali ngobrol sama Kak Mira, saya ngerasa kayak pulang ke sesuatu yang tenang. Dan itu jarang banget saya rasain." Ada jeda panjang. Lalu muncul balasan, "Mas Raihan, saya takut kalau kita salah paham." "Saya juga takut. Tapi yang saya tahu, gak semua hal yang dimulai karena salah akan berakhir salah." Keheningan menyelimuti ruang obrolan mereka. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji, hanya kejujuran yang menggantung di udara. Malam itu,
Sebelum tidur, Raihan mematikan lampu dan menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan satu hal sederhana. Kalau benar takdir bisa datang lewat hal sekecil salah kirim chat, mungkin Tuhan sedang menulis cerita dengan cara yang paling aneh, tapi paling indah. Ia menutup mata dengan senyum pelan. Sementara di tempat lain, di kamarnya yang sunyi, Mira juga menulis di buku diarinya. Ada seseorang yang datang tanpa rencana. Bukan untuk menggantikan, tapi untuk mengingatkan bahwa hati yang salah kirim pun bisa menemukan alamatnya. Dan malam itu, dua orang yang tak sengaja bertemu lewat notifikasi biru kecil sama-sama tertidur dengan rasa yang sama. Tenang, namun tak tahu akan dibawa kemana cerita ini selanjutnya. Sudah lebih dari 2 bulan sejak malam itu. Malam ketika pesan yang salah kirim mengubah arah hidup dua orang asing. Kini, notifikasi dari Mira sudah jadi bagian dari rutinitas Raihan. Bukan sesuatu yang membuat jantung berdebar seperti remaja jatuh cinta, tapi sesuatu yang menenangkan, seperti rutinitas minum kopi pagi. Sederhana tapi bikin hidup terasa lengkap. Setiap pagi, sebelum berangkat kerja, Mira hampir selalu mengirim pesan pendek. Semangat kerjanya, Mas Raihan. Jangan lupa sarapannya. Dan setiap malam, Raihan membalas dengan nada hangat. Terima kasih, Kak Mira. Semoga kelasnya lancar juga. Jangan terlalu capek ngajarnya. Mereka sama-sama tahu, perhatian itu bukan lagi sekadar basa-basi. Tapi tak satu pun berani menamai perasaan itu. Hari itu, Sabtu sore. Langit mendung, udara agak lembab. Raihan baru pulang dari bengkel setelah servis motor, ketika hujan tiba-tiba turun deras. Ia memutuskan berteduh di sebuah kafe kecil di pojokan Rawamangun, kafe yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Kafe itu tenang, beraroma kopi Arabica, dengan dinding kayu dan rak buku kecil di sudut. Raihan memesan kopi hitam dan membuka laptop untuk mengerjakan laporan kantor. Baru beberapa menit ia duduk, matanya terpaku pada seseorang di meja ujung. Perempuan berkerudung coklat muda, sedang menunduk menulis di buku catatan, dengan wajah yang terasa tidak asing. Jantung Raihan berdetak pelan, seperti mengenali seseorang dari mimpi. Ia memperhatikan gerak halus tangannya, cara ia memegang pulpen, dan sesekali meneguk teh hangat dengan tatapan tenang. Ia menatap lagi, lalu pelan-pelan tersenyum. Itu Mira. Ia menatap ponselnya. Ada dorongan untuk mengirim chat. Kak Mira, saya kayaknya lihat seseorang mirip kamu di kafe Rawamangun. Tapi sebelum ia sempat mengetik, Mira menoleh, dan pandangan mereka bertemu. Seketika waktu seperti berhenti. Mira tampak terkejut. Mulutnya sedikit terbuka, matanya membesar sepersekian detik sebelum akhirnya menunduk, menutup bukunya dengan gugup. Raihan, tanpa berpikir panjang, berdiri dan melangkah mendekat. Assalamualaikum, suaranya rendah tapi jelas. Mira menatapnya, kali ini benar-benar menatap, bukan lewat layar ponsel. Dan di balik keheningan itu, ada rasa canggung yang indah. Waalaikumsalam, Mas Raihan? Suaranya pelan, sedikit bergetar. Raihan tersenyum. Iya. Saya kira cuma kebetulan mirip. Mira ikut tersenyum kecil, tapi wajahnya masih menyimpan gugup. Kamu beneran di sini juga? Dunia sekecil itu ya? Kayaknya dunia memang niat banget nyuruh kita ketemu. Jawab Raihan, setengah bercanda, tapi nadanya tulus. Mira menunduk sambil menahan senyum. Kamu lucu juga ternyata kalau langsung ketemu. Mereka berdua tertawa kecil. Canggung, tapi hangat. Raihan duduk di hadapan Mira. Pelayan datang membawa kopi hitam pesanan Raihan dan menambahkan teh hangat untuk Mira. Beberapa detik pertama terasa aneh. Seperti dua orang yang sudah dekat tapi baru saja bertemu untuk pertama kalinya. Raihan menatap meja, lalu berkata pelan. Lucu ya, kita udah ngobrol tiap hari tapi baru sekarang sadar bentuk senyum masing-masing. Mira menatapnya sekilas, lalu tersenyum kecil. Kamu kelihatan lebih tinggi dari yang aku bayangin. Raihan tertawa.
Dan kamu, lebih tenang dari yang aku bayangin. Mira menghela napas pelan. Tenang bukan berarti gak gugup. Loh, aku masih deg-degan ini. Raihan menatapnya lembut. Kalau aku, gugup tapi bahagia. Hening sejenak. Mira menatap jendela, menatap hujan yang mulai reda. Mas Raihan, boleh jujur? Katanya kemudian. Boleh banget. Aku sempat ragu mau datang ke kafe ini tadi. Aku biasanya ngajar di rumah murid, tapi hari ini kelas dibatalkan. Aku pikir, ya udah mampir aja ngopi sendiri. Gak nyangka ketemu kamu. Berarti mungkin memang waktunya, ucap Raihan lirih. Kadang hal-hal yang gak kita rencanain justru paling berkesan. Mira menunduk, menatap uap teh yang menari di udara. Aku takut sih, Mas. Takut kalau semua ini cuma nyaman sesaat. Raihan menatapnya penuh perhatian. Aku juga takut, Kak. Tapi apa salahnya menikmati sesuatu yang tulus dulu, tanpa buru-buru takut kehilangan? Mira menatapnya lama. Ada kejujuran di mata Raihan yang sulit ditolak, bukan karena rayuan, tapi karena kesungguhan yang sederhana. Hujan benar-benar berhenti. Langit sore berubah lembut keabu-abuan. Mereka berdua masih duduk di meja itu, sudah lebih dari 2 jam. Pembicaraan mengalir ringan, tentang pekerjaan, keluarga, bahkan kegagalan masing-masing. Aku dulu kira, orang baik pasti dapat yang baik, ujar Mira pelan. Tapi ternyata, orang baik pun bisa salah pilih. Dan aku gak nyalahin siapa-siapa. Cuma, ya, kecewa. Raihan mengangguk. Aku juga dulu berpikir begitu. Tapi sekarang aku sadar, mungkin orang baik memang harus patah dulu, biar tahu cara memilih bukan dengan mata, tapi dengan hati. Mira menatap Raihan. Kamu ngomong kayak gitu karena masih sakit, ya? Raihan tersenyum tipis. Mungkin. Tapi kalau aku gak disakitin, aku gak akan belajar berhenti berharap dari orang, dan mulai belajar berharap dari Tuhan. Hening. Mira menatap meja, lalu berkata lirih, aku suka cara kamu mikir. Raihan tersenyum, menatapnya penuh rasa hangat. Dan aku suka cara kamu dengerin. Waktu terus berjalan tanpa mereka sadari. Jam di dinding menunjukkan pukul 6:10. Lampu-lampu kafe mulai dinyalakan, menciptakan suasana temaram yang lembut. Raihan membereskan laptopnya. Aku antar pulang. Ya. Mira menggeleng cepat. Enggak usah, Mas. Rumah aku dekat kok. Cuma 15 menit jalan kaki. Tapi udah maghrib, Kak. Gak enak kalau jalan sendirian. Mira menatap Raihan, bukan karena takut, tapi karena menimbang kesungguhan di matanya. Akhirnya ia mengangguk. Baiklah, tapi cuma sampai ujung gang aja ya. Mereka berjalan berdampingan di trotoar yang masih basah. Langit sudah gelap, tapi udara masih menyisakan aroma hujan. Tak banyak yang mereka bicarakan, tapi keheningan itu terasa nyaman, seperti dua jiwa yang sudah lama saling mengenal. Sampai di ujung gang, Mira berhenti. Terima kasih, Mas Raihan, udah nemenin hari ini. Harusnya aku yang makasih. Kalau bukan karena hujan, mungkin aku gak akan nyasar ke kafe itu. Mira tertawa kecil. Kamu suka nyasar? Ya. Raihan tersenyum. Iya. Tapi kali ini nyasarnya kayaknya ke arah yang benar. Mira menunduk, pipinya sedikit memerah. Ia membuka mulut, ingin menjawab sesuatu, tapi tak jadi. Mas Raihan, ucapnya pelan. Hekem. Jangan berubah setelah ini, ya. Aku udah nyaman ngobrol sama kamu kayak gini. Raihan menatapnya lama, lalu berkata pelan. Aku gak janji akan selalu sempurna, tapi aku janji gak akan pura-pura. Mira menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Hati-hati di jalan. Malam itu, Raihan duduk di balkon apartemennya, menatap kota dari kejauhan. Angin malam berembus lembut. Ia membuka ponselnya, membuka chat dengan Mira.
Kak Mira, makasih buat sore ini. Rasanya kayak ngobrol sama seseorang yang udah aku kenal lama banget. Balasan datang beberapa menit kemudian. Aku juga, Mas. Aneh ya, perasaan kayak gini. Tapi aku bersyukur kita ketemu. Raihan mengetik cepat. Kalau besok Tuhan kasih kesempatan ketemu lagi, aku janji gak akan biarin itu cuma kebetulan. Hehe, kita lihat nanti ya, balas Mira. Yang penting sekarang, tidurlah. Besok pasti hari panjang lagi. Raihan tersenyum kecil. Sebelum menutup chat, ia menulis satu pesan lagi, singkat tapi berarti. Selamat malam, Kak Mira. Terima kasih sudah jadi orang yang salah kirim paling benar dalam hidup saya. Mira membaca pesan itu berkali-kali sebelum mematikan ponsel. Ia menatap langit-langit kamarnya, tersenyum samar, lalu menulis satu kalimat di diarinya malam itu. Hari ini, aku bertemu dengan seseorang yang menatapku bukan karena ingin memiliki, tapi karena ingin memahami. Dan di tempat lain, Raihan juga menulis di catatan kecil di laptopnya. Tuhan, kalau memang dia bukan untukku, semoga aku tetap bisa menjaga perasaan ini dengan cara yang baik. Malam itu mereka sama-sama tertidur, dengan hati yang ringan dan doa yang diam-diam sama. Agar pertemuan tanpa rencana itu bukan sekadar pertemuan, tapi awal dari sesuatu yang diberkahi. Musim hujan masih belum berakhir. Sudah hampir 3 minggu sejak pertemuan pertama Raihan dan Mira di kafe itu. Tapi rasa hangat dari sore hujan itu masih terus tinggal di benak mereka, dalam bentuk obrolan yang kini terasa lebih jujur, lebih terbuka, dan entah bagaimana, lebih dalam. Namun seperti semua kisah yang dimulai dengan ketulusan, perlahan bayangan masa lalu mulai datang, mengetuk pelan pintu yang baru saja mereka buka. Hari Minggu pagi, Mira sedang menyapu halaman kecil di depan rumahnya ketika ponselnya bergetar. Notifikasi dari Raihan muncul. Selamat pagi, Kak Mira. Lagi ngapain? Ia tersenyum sambil menepuk pelan rambutnya yang dihembus angin. Lagi nyapu halaman. Kamu? Lagi di laundry. Sambil mikir, kenapa tiap hari aku selalu nunggu chat dari kamu? Mira berhenti menyapu. Tangannya menggenggam erat gagang sapu, sementara matanya menatap layar yang kini terasa terlalu terang. Mas Raihan, jangan bercanda. Ah, aku gak bercanda. Jantung Mira berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, menatap pohon jambu di halaman kecilnya. Mas, kita ini belum lama kenal. Aku tahu, tapi bukan soal lamanya, Kak. Kadang ada orang yang kita kenal bertahun-tahun tapi gak pernah nyentuh hati, dan ada yang datang tiba-tiba tapi langsung kita percaya. Mira menarik napas panjang. Ada bagian dari dirinya yang ingin percaya, tapi ada juga bagian yang takut. Ia terlalu tahu rasanya kehilangan, terlalu paham bagaimana rasanya ditinggalkan ketika sudah percaya. Aku takut, Mas. Aku gak mau jadi pelarian. Kamu bukan pelarian. Kamu tempat aku belajar berhenti berlari. Pesan itu membeku lama di layar. Mira menutup ponselnya, menatap langit pagi yang mulai cerah. Tapi di dadanya, ada awan yang belum hilang, awan dari masa lalu. Hari berikutnya, di sela jam kerja, Raihan menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hai, Han. Aku Rani. Nama itu seperti pisau yang membuka luka lama. Raihan menatap layar ponselnya cukup lama sebelum menjawab. Kamu mau apa? Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku salah ninggalin kamu begitu aja. Kamu udah minta maaf waktu itu. Iya, tapi sekarang aku nyesel. Aku pikir aku bakal bahagia sama pilihan yang baru. Tapi ternyata gak juga. Raihan menghela napas panjang, lalu menatap cermin di ruangannya. Wajahnya terlihat tenang, tapi di balik itu ada perasaan yang rumit. Ia pernah mencintai Rani begitu dalam. Ia juga pernah hancur karena perempuan itu. Sekarang, ketika luka itu mulai sembuh, tiba-tiba Rani datang lagi, mengetuk, seperti ingin memastikan luka itu belum benar-benar kering.
Aku udah move on, Ran, balas Raihan akhirnya. Tapi makasih udah minta maaf. Aku doain kamu bahagia juga. Balasan tak datang lagi. Dan untuk pertama kalinya, Raihan merasa tidak lagi bergetar membaca nama Rani di layar. Namun di malam harinya, rasa gelisah itu tetap menempel. Ia menatap chat dengan Mira, tapi ragu mengetik. Ia takut membawa sisa masa lalu ke ruang yang sedang tumbuh. Beberapa hari setelah itu, Mira mulai merasakan perubahan. Raihan masih menghubunginya, tapi lebih singkat. Kadang hanya 1-2 pesan, tanpa percakapan panjang seperti biasanya. Mas Raihan sibuk ya akhir-akhir ini? Tulis Mira suatu malam. Iya, agak banyak kerjaan, Kak. Oh, kirain marah sama aku. Enggak, kok. Aku cuma lagi banyak mikir. Mira menatap pesan itu lama. Ia tahu ada sesuatu yang berubah. Bukan karena kata-katanya, tapi karena rasa yang tak lagi sama. Dan malam itu, entah kenapa, ia menangis pelan di atas sajadah setelah sholat Isya. Bukan karena Raihan menjauh, tapi karena ia takut cerita yang baru saja tumbuh akan berakhir sebelum sempat diberi nama. 3 hari berlalu tanpa kabar. Raihan sibuk dengan urusan kantor, tapi dalam diam, pikirannya terus melayang ke Mira. Ia merasa bersalah, tapi juga bingung. Ia takut perasaannya hanya karena rasa kehilangan yang belum sembuh. Sampai suatu malam, ia membuka chat lama mereka dan membaca ulang dari awal, dari pesan pertama yang salah kirim. Setiap kata, setiap emoji, setiap hehe yang polos dari Mira, semuanya terasa hidup kembali. Ia tersenyum kecil. Dia gak minta apa-apa, pikir Raihan. Dia cuma dengerin. Dan tiba-tiba saja, semua keraguan yang ia pelihara terasa bodoh. Ia sadar, Mira bukan datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk mengajarkan bahwa cinta bisa sederhana, cukup hadir, tanpa syarat. Raihan pun mengetik pesan. Kak Mira, maaf ya, aku sempat menjauh. Aku cuma butuh waktu buat yakin sama diriku sendiri. Balasan datang setelah beberapa menit. Aku tahu, Mas. Aku gak marah. Aku cuma khawatir. Aku gak mau jadi alasan seseorang berhenti mencintai, tapi belum belajar mencintai lagi. Raihan menatap pesan itu lama. Ia lalu menulis. Kamu gak perlu takut. Aku udah selesai sama masa laluku. Sekarang aku cuma mau jalan ke depan. Kalau kamu gak keberatan, aku pengen jalan bareng kamu. Hening beberapa detik. Lalu balasan datang. Aku gak janji gak bakal takut, Mas. Tapi aku janji gak akan lari. Minggu sore. Mira duduk di taman kecil dekat rumahnya. Membaca buku seperti biasa. Raihan datang, membawa 2 gelas es coklat. Ia duduk di bangku sebelahnya tanpa banyak bicara. Aku kangen, katanya pelan. Mira menatapnya. Aku juga. Tak ada drama, tak ada air mata. Hanya 2 orang yang sama-sama menyadari. Kadang hubungan yang dewasa bukan tentang kata cinta yang sering diucapkan, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal ketika keadaan membingungkan. Mereka berbicara tentang banyak hal sore itu. Pekerjaan, impian, bahkan hal-hal kecil yang dulu sempat tertunda. Dan ketika senja mulai turun, Raihan berkata, Mira, aku gak tahu kita akan sampai sejauh apa. Tapi aku tahu satu hal, aku pengen serius. Mira menatapnya, matanya berkaca-kaca. Kamu yakin? Kita baru kenal beberapa bulan. Justru karena aku udah kenal banyak orang sebelumnya. Aku tahu kamu beda, jawab Raihan tenang. Mira terdiam, lalu mengangguk pelan. Kalau gitu, kita sama-sama belajar, ya? Bukan cuma buat mencintai, tapi buat menyembuhkan. Malam itu, Raihan pulang membawa satu keputusan. Ia membuka lemari kecil di kamarnya dan mengambil sesuatu dari dalam laci. Cincin perak sederhana, cincin yang dulu ia siapkan untuk pertunangannya yang gagal. Ia menatapnya lama, lalu tersenyum.
Waktu itu aku salah orang, gumamnya. Lalu ia menaruh cincin itu di dalam kotak baru, menuliskan secari kertas kecil. Untuk seseorang yang datang bukan karena rencana, tapi karena takdir. Mira di tempat lain sedang menulis di jurnalnya malam itu. Hari ini aku belajar bahwa kadang seseorang menjauh bukan karena tak peduli, tapi karena ingin memastikan perasaannya tulus. Dan ketika dia kembali, aku tak lagi sama. Aku sudah lebih siap untuk mencintai, dengan hati yang baru. Hujan turun lagi malam itu. Tapi kali ini, tidak ada rasa sepi. Karena dua hati yang sama-sama pernah retak, kini mulai belajar berdetak bersama, bukan karena kesempurnaan, tapi karena keberanian untuk memberi kesempatan kedua pada cinta. Sudah hampir 2 bulan sejak hubungan Raihan dan Mira berjalan lebih serius. Mereka tak lagi sekadar bertukar pesan setiap malam, tapi mulai membiasakan pertemuan kecil. Sarapan di warung soto dekat kantor Mira, menjemput sepulang kerja, atau sekadar duduk di taman sambil diam, menikmati keberadaan satu sama lain. Namun semakin hubungan itu tumbuh, semakin pula kenyataan menuntut kejelasan. Dan kejelasan, bagi dua orang dewasa yang pernah terluka, bukan perkara sederhana. Sore itu, Raihan menjemput Mira di depan kantor tempatnya bekerja. Hujan baru saja reda, jalanan masih basah, dan udara lembab menempel di kulit. "Masih mau ke rumahku?" tanya Mira sambil masuk ke mobil. "Harusnya aku yang nanya. Kamu siap aku ketemu ibu kamu?" jawab Raihan, setengah bercanda, setengah gugup. Mira tertawa kecil. Dia bukan tipe yang galak. Tapi, ya, kamu tahulah, orang tua. Kadang mereka butuh waktu buat percaya. Mobil berjalan perlahan di jalan yang dipenuhi lampu sore. Raihan tak banyak bicara, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan sekadar pertemuan dengan calon mertua. Ini tentang keberanian untuk mengatakan, "Aku sungguh ingin melangkah." Rumah Mira sederhana, tapi hangat. Cat temboknya sudah agak pudar, namun aroma kayu jati dan melati dari pot di teras memberi kesan damai. Ibu Mira, seorang perempuan berkerudung abu, menyambut Raihan dengan senyum ramah, namun matanya tajam, penuh penilaian. Raihan menunduk sopan, mencium tangan. "Masya Allah, tinggi juga kamu ya," kata sang ibu sambil duduk. "Kerjanya di mana?" Raihan menjawab pelan tapi mantap. "Saya kerja di bidang desain interior, Bu. Sekarang sedang pegang proyek di Bandung." Ibu Mira mengangguk, menatap Mira sekilas. "Kamu orang mana, Nak Raihan?" "Jakarta, Bu. Orang tua sudah almarhum." Sekilas, suasana berubah hening. Mira menatap Raihan dengan tatapan iba, sementara ibunya berdeham pelan. "Berarti kamu udah mandiri dari lama?" "Ya." "Iya, Bu. Tapi saya gak keberatan. Dari kecil udah biasa hidup sederhana." Ibu Mira tersenyum. "Bagus. Laki-laki yang kuat itu yang gak gampang ngeluh." Percakapan berjalan lancar, sampai akhirnya topik serius muncul. "Jadi," ucap Ibu Mira sambil meneguk teh hangatnya, "kalian ini udah sejauh apa?" Mira menatap Raihan cepat, memberi isyarat. Tapi Raihan malah menatap sang ibu dengan jujur. "Saya ingin serius, Bu. Kalau diizinkan, saya mau melamar Mira." Suasana tiba-tiba hening. Jam dinding berdetak, dan suara gerimis di luar kembali terdengar. Mira menunduk, jari-jarinya saling menggenggam erat. Sementara ibunya menatap Raihan lama, sebelum akhirnya berkata, "Mas Raihan, saya gak meragukan niat kamu. Tapi Mira ini anak saya satu-satunya. Dia sudah pernah gagal. Saya gak mau dia patah hati lagi." Raihan terdiam, menelan ludah. "Saya tahu, Bu. Saya juga pernah gagal. Tapi justru karena itu saya belajar untuk gak main-main. Masalahnya," lanjut Ibu Mira, "hidup rumah tangga bukan cuma soal cinta. Kamu kerja di luar kota, kan? Gimana nanti kalau Mira kamu tinggal?
Kalau rezekinya jalan, saya mau pindah ke sini, Bu. Atau cari proyek di sekitar Jakarta. Saya ingin dekat sama dia. Ibu Mira menatap tajam, seperti menimbang. Lalu berkata pelan, saya gak melarang. Tapi saya minta waktu. Saya mau lihat dulu seberapa kuat niat kamu. Dalam perjalanan pulang, suasana mobil terasa berbeda. Tak ada lagu, tak ada obrolan ringan seperti biasanya. Mira membuka suara duluan. Mas, maaf ya. Mama memang begitu. Dia gak gampang percaya. Raihan tersenyum kecil. Gak apa-apa. Aku malah lega. Artinya beliau sayang banget sama kamu. Tapi aku takut kamu mundur. Raihan menoleh sebentar. Kalau aku mau mundur, aku gak akan datang ke rumahmu. Mira diam, menatap jendela. Gerimis menetes lagi, memantulkan lampu jalan di kaca mobil. Kadang aku ngerasa aku gak pantas dicintai lagi. Mas, aku udah gagal sekali. Raihan menatapnya lama, lalu berkata pelan, yang gagal itu hubunganmu, bukan kamu. Kamu tetap pantas dicintai, Mira. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat mata Mira memanas. Ia menahan air mata yang hampir jatuh, lalu hanya mengangguk pelan. Makasih, Mas. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Mira mulai menjaga jarak, takut harapannya terlalu tinggi. Ia sibuk dengan pekerjaannya, sementara Raihan justru semakin sering datang ke rumah, kadang hanya untuk membantu ibunya membeli sembako atau memperbaiki genteng bocor. Sampai suatu hari, Ibu Mira memanggil Raihan sendirian ke dapur. Mas Raihan, katanya sambil menyiangi sayur, kamu gak keep? Tiap minggu ke sini, padahal belum tentu Mira yakin sama kamu. Raihan tersenyum tenang. Justru itu, Bu, saya datang karena saya mau yakinin beliau. Bukan nunggu diyakinkan. Ibu Mira menatapnya lama, lalu tertawa kecil. Kamu beda ya. Dulu mantan suaminya Mira itu banyak ngomong, tapi gak banyak bukti. Kamu kebalikannya. Raihan menunduk hormat. Saya gak janji bisa bahagiain dia setiap hari, Bu, tapi saya janji gak akan pergi di hari yang berat. Dan tanpa ia sadari, kata-kata itu justru yang meluluhkan hati sang ibu. Minggu sore berikutnya, Ibu Mira memanggil keduanya ke ruang tamu. Suaranya tenang tapi tegas. Saya udah pikir-pikir, Mas Raihan, kamu kelihatan tulus. Kalau memang niatmu baik, saya gak akan menghalangi. Mira spontan menatap ibunya, lalu menatap Raihan dengan mata berkaca-kaca. Jadi, Mama setuju. Sang ibu tersenyum. Setuju. Tapi jangan lama-lama pacaran. Kalau serius, langsung lamar aja. Biar halal. Raihan menunduk dalam-dalam. Insya Allah, Bu. Terima kasih atas restunya. Air mata Mira jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Raihan pelan, untuk pertama kalinya tanpa rasa ragu. Semuanya terasa seperti mimpi, tapi hangatnya begitu nyata. Seminggu setelah restu itu, Raihan mengajak Mira ke masjid tempat mereka biasa salat berjamaah. Sore itu, suasana lengang. Cahaya matahari terakhir menembus kaca warna-warni di dinding masjid, menciptakan bias cahaya yang lembut. Di serambi, Raihan menatap Mira dengan tenang. Mira, aku gak punya banyak hal. Tapi aku punya niat baik. Kalau kamu izinkan, aku mau datang ke rumah lagi, bukan buat silaturahmi, tapi buat melamar. Mira menatapnya lama. Suaranya serak waktu menjawab, aku terima, Mas. Tapi jangan buru-buru janji ya. Aku cuma mau hubungan yang tumbuh karena keikhlasan, bukan karena tekanan. Raihan mengangguk. Aku juga mau yang sama. Cinta yang gak ribut, tapi nyata. Mereka saling tersenyum, senyum yang lembut tapi penuh makna. Sore itu, di antara lantunan azan maghrib yang mulai berkumandang, dua hati yang dulu ragu kini sudah sepakat untuk melangkah ke arah yang sama. Beberapa hari kemudian, Raihan datang lagi ke rumah Mira.
Ia membawa sesuatu. Sebuah kalung kecil dengan liontin berbentuk huruf M. Buat apa ini, Mas? Tanya Mira. Bukan buat gaya, jawab Raihan sambil tersenyum. Cuma pengingat. Kalau nanti aku mulai sibuk atau kita berjauhan, kamu tetap tahu, aku niatnya gak main-main. Mira menggenggam kalung itu erat. Aku percaya, Mas. Tapi jangan pernah berhenti ngomong jujur. Ya, aku gak butuh yang sempurna, cuma yang mau tumbuh bareng. Raihan menatapnya dalam-dalam. Dan aku nemuin itu di kamu. Sore itu langit cerah setelah hujan panjang. Ibu Mira memandang dari jendela, tersenyum kecil melihat dua orang yang duduk di teras, berbagi tawa sederhana. Hatinya tenang. Ia tahu, putrinya akhirnya menemukan seseorang yang tidak datang membawa janji manis, tapi membawa keberanian.